Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya masih membahas materi tentang materi IPA di tingkat SMP atau MTS. Eh, Sebelum saya lebih jauh membahas materi pada kesempatan kali ini, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu berkenaan dengan materi tata surya ya, masih tentang tata surya. Kalau di video kemarin kita membahas mengenai planet, nah di video ini kita akan membahas mengenai matahari sebagai pusatnya tata surya. Ya, matahari sebagai pusatnya tata surya. Baiklah, mari kita bahas lebih jauh mengenai tentang matahari sebagai pusat tata surya. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari itu sebenarnya merupakan suatu bintang, ya, karena matahari itu bisa memancarkan cahaya sendiri. Berbeda dengan planet, yang mana planet itu dia tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Matahari adalah salah satu bintang. Nah, tadi sempat saya singgung kan, dikatakan bintang itu karena dia bisa memancarkan cahaya sendiri. Ya, beda dengan planet, yang mana planet itu dia tidak bisa memancarkan cahaya, akan tetapi hanya dapat menerima cahaya atau memantulkan cahaya atau menerima cahaya seperti itu ya. Sementara bintang itu dia bisa memancarkan cahaya. Yang mana fungsi dari matahari itu memiliki peranan penting, yaitu sebagai pusatnya tata surya. Matahari merupakan bagian tata surya yang memiliki ukuran, massa, volume, dan temperatur dan gravitasi yang paling besar. Nah, jadi karena dia memiliki gravitasi yang paling besar, sehingga matahari itu memiliki pengaruh yang sangat besar pula, yaitu sebagai pusat pengatur tata surya. Jadi pengaruhnya terhadap benda-benda angkasa yang mengelilinginya. Salah satunya yaitu planet-planet. Nah, matahari memiliki garis tengah sekitar 1.392.000 km atau sekitar 109 kali dari garis tengah bumi dengan massa total atau berat total sekitar 332.000 kali dari berat bumi dan volumenya diperkirakan 1.300.000 kali volume bumi dan temperatur permukaannya antara 5.000 derajat Celcius sampai 6.000 derajat Celcius. Ini baru temperatur permukaan. Sedangkan temperatur pusatnya yaitu 14 juta derajat Celcius sampai 15 juta derajat Celcius. Jarak matahari ke bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke bumi tersebut dikenal dengan istilah satuan astronomi atau SA. Waktu yang dibutuhkan oleh sinar matahari untuk mencapai ke bumi yaitu sekitar 8,33 menit. Nah, itu ya penjelasannya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, nah ini matahari ini berfungsi sebagai pusatnya tata surya. Sehingga planet-planet yang ada di galaksi itu berputar mengelilingi matahari karena matahari tadi memiliki gravitasi yang sangat besar. Struktur matahari. Matahari itu terdiri atas bagian inti, zona radiatif, zona konveksi, fotosfer, kromosfer, korona, bintik matahari, dan lidah matahari serta prominensia matahari. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah intinya matahari. Yang namanya inti berarti merupakan bagian dari matahari yang letaknya paling dalam. Yang dikatakan inti berarti dia letaknya paling dalam. Nah, kalau di gambar ini nomor 1. Memiliki diameter sekitar 5.000 km dengan tingkat temperatur sekitar 15 juta derajat Celcius. Wah, jadi sangat-sangat panas.
Pada bagian ini berlangsung reaksi inti yang menyebabkan terjadinya sintesis hidrogen menjadi helium dan karbon sebagai katalisatornya. Jadi di sini merupakan terjadinya reaksi inti yang menyebabkan terjadinya sintesis hidrogen. Ya, sintesis hidrogen berarti pengolahan hidrogen atau pembentukan hidrogen menjadi helium dengan karbon sebagai katalisatornya. Kemudian ada zona radiasi. Zona radiasi merupakan sebuah zona atau bagian matahari yang menyelubungi daerah inti matahari. Jadi kalau tadi ada inti matahari, nah zona radiasi ini adalah daerah yang menyelubungi inti matahari. Kalau kita lihat di gambar dia nomor 2. Fungsi dari zona radiasi sebagai pendistribusian energi karena keberadaan foton di dalamnya. Jadi karena di dalamnya terdapat energi, maka di bagian zona radiasi inilah yang berfungsi untuk mendistribusikan energi. Dari keseluruhan radius matahari berisi 45% zona radiasi dengan suhu mencapai 2 juta hingga 7 juta Kelvin. Perbedaan suhu ini tergantung dari jarak zona dengan inti matahari. Jadi semakin dekat dengan inti, maka dia semakin panas. Semakin jauh dia akan semakin dingin atau lebih dingin. Next, ada zona konveksi. Zona konveksi adalah lapisan yang terbuat dari plasma karena adanya perbedaan suhu di bagian bawah dan bagian atasnya. Wilayah ini dipanasi oleh lapisan radiasi hingga mendidih, sehingga terjadi arus konveksi. Hal ini karena di bagian atas terjadi pendinginan akibat pembentukan cahaya atau light. Zona konveksi mengisi 30% dari radius matahari yang terletak sekitar 70% dari radius inti matahari. Zona ini berperan menyebarkan energi ke bagian lapisan atmosfer bumi melalui proses konveksi. Jadi zona konveksi ini adalah yang berfungsi untuk menyebarkan energi ke lapisan bumi. Ya. Kalau zona radiasi tadi menyebarkan atau mendistribusikan energi, sedangkan zona konveksi ini yang menyampaikan atau menyebarkan energi ke atmosfer bumi melalui proses konveksi. Nah, apa yang maksud dengan konveksi? Ya, konveksi itu kalau kalian ingat, nah seperti ini analogi saja ya. Tadi dikatakan bahwa terjadi perbedaan suhu ya bagian atas dan bagian bawahnya. Ini kan bagian atas dan bagian bawahnya terjadi perbedaan suhu. Bagian atasnya itu menjadi lebih dingin karena pembentukan cahaya, yang mana cahayanya nanti akan disalurkan atau disebarkan ke atmosfer bumi. Maka terjadi arus konveksi katanya kan. Nah, arus konveksi tadi berarti arusnya berputar. Dari atas yang dingin ke bawah yang panas. Panas kemudian lari ke atas. Jadi ini kan energinya di sini nih. Nah, energinya di sini. Maka yang di bawah nanti mengambil energi ke atas untuk disebarkan dalam bentuk cahaya. Dari atas setelah cahaya terbentuk dia akan ke bawah lagi. Nah, dia akan ke bawah lagi seperti itu. Nah, ibaratnya ini pusatnya ketika kita masak air gini, ini pusatnya. Bagian atas ini ke bawah ya, mengambil energi yang di bawah sehingga airnya menjadi panas. Kemudian dari panas, kemudian air tadi ke atas untuk dilepaskan energinya. Ya, sehingga menjadi uap air. Nah, ini dikatakan konveksi. Konveksi itu berarti airnya mutar-mutar. Yang atas yang suhunya rendah itu ke bawah, dari bawah membawa energi ke atas. Sama kayak ini. Ini energinya kan di bawah sini. Dibawa ke atas untuk menjadi cahaya matahari lalu disebarkan ke bumi.
Kemudian setelah terjadi pembentukan cahaya kan energinya berkurang gitu ya. Energinya berkurang, suhunya berkurang. Maka dia akan ke bawah lagi. Ya, ke bawah lagi. Jadi dia berputar di sini. Itu yang dikatakan dengan arus konveksi. Ya, jadi arus konveksi itu bahwa yang bagian atas atau suhu yang rendah itu nanti akan bergerak ke bawah. Ibaratnya kalau kita masak air tadi ke bawah. Kemudian suhu yang tinggi di bawah itu akan bergerak ke atas untuk membentuk cahaya. Begitu seterusnya. Yang mana cahaya nanti akan disebarkan ke atmosfer bumi. Nah, ini adalah penjelasan mengenai zona konveksi. Jadi jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Bagian berikutnya adalah fotosfer. Kalau kita lihat fotosfer ini ada di nomor 4. Nah, ada di nomor 4. Nah, ini fotosfer ya. Fotosfer ini juga dinamakan dengan lapisan cahaya. Karena pada lapisan fotosfer inilah yang memancarkan cahaya paling kuat. Cahaya kuat yang dipancarkan oleh lapisan ini sampai ke bumi dan dikenal dengan istilah cahaya matahari. Selain cahaya atau sinar, lapisan tersebut juga memancarkan energi panas yang bersamaan dengan sinar atau cahaya matahari tersebut. Jadi selain cahaya matahari, selain memancarkan cahaya, bagian fotosfer ini juga memancarkan energi panas. Ya, yang seperti kita rasakan ya. Bahwa sinar matahari itu selain cahaya juga memancarkan energi panas. Fotosfer merupakan bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas yang sangat besar dan mempunyai ketebalan rata-rata sekitar 350 km dengan suhu sekitar 5.700 Kelvin dan batas-batas dari lapisan ini tidak jelas. Fotosfer ini menyerupai piringan yang memiliki warna emas. Pada lapisan ini pula, gelombang-gelombang cahaya diproduksi seperti inframerah dan ultraviolet. Ya, jadi selain cahaya, kemudian panas juga pembentukan gelombang cahaya seperti sinar merah, inframerah dan juga ultraviolet. Lanjut, ada kromosfer dan korona. Ini bukan coronavirus ya, bukan. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer ini mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya kurang lebih 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terletak berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Nah, ini kalau kita lihat ada gerhana matahari, ini lingkarannya inilah yang dikenal dengan istilah kromosfer. Ya, lingkarannya ini ya. Nah, lingkaran. Kalau kita ada gerhana, lingkaran cahayanya ini disebut dengan istilah kromosfer. Selanjutnya korona. Korona adalah lapisan luar dari atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai kurang lebih 1 juta derajat Celcius. Warna keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika gerhana matahari total karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota yang berwarna keabu-abuan. Nah, ini yang disebut dengan korona tadi. Kalau lingkarannya ini kromosfer, cahayanya ini disebut dengan istilah korona. Ya. Berikutnya ada granulasi dan bintik matahari. Granulasi itu ya berarti bintik juga. Ya, bintik-bintik pada fotosfer. Ini bintik matahari atau sunspot. Gumpalan-gumpalan pada fotosfer disebut dengan istilah granulasi. Gumpalan ini timbul karena adanya rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan akibat permukaan matahari tidak rata, melainkan bergumpal-gumpal. Kemudian bintik matahari. Bintik matahari merupakan daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini membentuk lubang-lubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari.
sehingga dapat mengganggu telekomunikasi gelombang radio di permukaan bumi. Berikutnya ada lidah api. Lidah api adalah sebuah hampuran gas di tepi kronosfer matahari yang sering disebut prominensia atau protuberan. Nah, ini namanya lidah api. Lens flare. Lidah api terjadi pada massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Massa partikel ini dapat mencapai permukaan bumi. Sebelum masuk ke bumi, pancaran partikel ini tertahan oleh medan magnet bumi, sehingga kecepatan partikel ini menurun dan bergerak menuju ke kutub. Kemudian lama-kelamaan partikel berpejar ini disebut dengan istilah aurora. Ini aurora. Ini tampaknya di bumi, ini namanya aurora. Biasanya ada di daerah kutub. Nah, jadi sangat indah. Ini banyak orang yang datang untuk melihat aurora. Hamburan partikel ini mengganggu sistem komunikasi gelombang radio. Aurora di belahan bumi selatan disebut dengan aurora australis, sedangkan di belahan bumi utara disebut aurora borealis. Oke, berakhirnya pembahasan mengenai lidah api tadi, maka berakhir juga pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.